Besti aku yang sudah lama tidak terlihat batang hidungnya. Kenalin dulu nih bintangnya, Arpega. Jadi dia dulu langganan nyanyi pas di SMP tuh. Pokoknya semua guru tuh langsung kayak Hanifah jangan nyanyi, Hanifah hari guru Hanifah ngasih bunga sambil nyanyi, sampai Bu Elis dan Bu siapa itu selalu inget sama dia. Terakhir kali kita ketemu 1 tahun yang lalu, kita main ke Arpega buat ke kantinnya mau beli pentolnya Pak siapa? Lali, lupa, pokoknya Pak itulah, Pak Pentol. Tapi kita kehabisan. Jadi hari ini kita mau Q&A. Ini udah masuk ya dari followers kita yang 3 juta setan. 3 juta goib gitu ya. Q&A untuk 10 tahun pertemanan. Yes. Oh my god, gak terasa udah 10 tahun. Kerasa banget sih. Kerasa banget. Berarti temenan sama gue kerasa banget ya. Kerasa banget, bosen. Oke, makasih, bosen ya. Oke. Gak usah basa-basi busuk ya, langsung. Gue tahu kalian pasti kepo. Pertanyaan pertama dari Gilang. Pertanyaan dari Gilang. Desa aja. Di menurut kan. Rumahmu itu kota. Gilang Ilham. Oh, Gilang Ilham. First impression pas kenal. Kamu dulu. Wah, nih ke dia nih ya. Bokem, judes, kayak so iye lu anjing ya. Pokoknya so iye banget, songong, kayak yaudah lu yang ngatur dah gitu, lu panitianya dah gitu. First impression ke dia kayak jangan diterusin ya, dendamnya kelihatan ntar first impression itu aja. First impression aku ke dia tuh kayak apa sih? kayak innocent girl, tapi itu pelanga-pelongo gitu loh. Jadi kayak apa sih? Kayak gitu ya. Jadi kayak aku kayak ke dia tuh ngeliat dia tuh kayak apa sih ini bocah? Kayak gitu loh. Tapi tuh nggak ada yang vibes buruk tuh, nggak ada. Cuma kayak apa sih? Kayak gitu doang. Tapi emang gue seburuk gitu ya? Iya, beneran kata gue mah. Gue ngeliat orang dari atas sampai bawah ya. Udah mengintimidasi banget kayak emang aku seburuk itu kak gitu kayak ngelihatnya tuh kayak gitu kayak, tapi kita tuh deketnya kenapa ya? Nah itu aku juga lupa kita deketnya karena apa, tiba-tiba deket aja gitu. K-pop nggak sih? Oh, awal mula tuh kayak K-pop, kayak karena gue dulu K-pop, awalnya K-pop duluan, terus gue ngenalin ke dia BTS, tapi dia malah kecantolnya Blackpink. apa sekarang? Gue udah nggak BTS. Maaf. Mau konser tahu kesini? Nggak di skip. Maaf, izin. Nggak maksud gitu. Aduh, emang udah crowded aja nih, otak nih udah nggak K-pop aja. Itu bukan nggak terlalu K-pop juga akunya juga sekarang ya kan. Bukan masanya. Iya, kita Gen 3 kan. Gennya sekarang udah Gen 5. Sekarang kan kita udah gendeng. Kita gendeng sekarang. Sekarang udah nggak Gen 3, udah nggak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Angelin. Halo Angelin. Sapa dulu dong. Masa followers 3 juta nggak disapa? Angel, dia nanya hal paling ngeselin dari masing-masing. Gantian kamu dulu yang dulu. Dia tuh ngomongnya seceplas-ceplos itu anjir. Walaupun maksudnya aku pun ceplos-ceplos, tapi dia seblak-blakan itu. Dan dia itu kadang susah dihubungin, sedangkan aku tipenya cerewet banget kan. Pokoknya aku kayak ya cerewet lah, tau lah orang cerewet gimana. Dia susah dihubungin, dan dia tuh sekali ketemu ceplos-ceplos banget, terus kayak langsung dar kayak aku dibombardir dengan semua kata-kata yang menusuk gitu guys.
ada pembelaan ya. Gini, gue nggak akan dar kalau elunya Bismarck. Masalahnya nih, tau lah ya pokoknya gitulah. Aku hari ini cantik banget, masya Allah, Kayak tabarakallah. ini juga nih, gimana yang kagak ngeselin? Nah ini hal paling ngeselin. Nah ini langsung ditunjukin. Kenapa sih ngeselin? Kan aku memuji diriku sendiri, masya Allah, tabarakallah, aku cantik banget hari ini gitu. Approve. Tuh, hal paling ngeselin tuh. Terus Kayak gitu. apa lagi? Terus lu jangan ngomong gua asal cepat ceplos. Dia juga. lu pikir. Nah, ini udah kejadian lama banget. Saking lamanya gua pastiin dia udah nggak inget sama sekali. Iya, gak ingat. Tapi gua zaman dulu masih main WA pertama kali, gua pakai foto profil juga merasa cakep ya. Di roasting sama dia. Emang iya? Menurut kok kamu di situ apa ya waktu itu ya, pokoknya intinya jelek lah, intinya arahnya ke jelek gitu. Gue sampai kayak anjing, apa iya ya foto profil gue jelek ya gitu. Di posting sama dia, menurut lo aja kayak gitu. Jadi ya Itu untuk kebaikanmu, kawan. Kamu harus pasang foto profil secantik mungkin agar semua. lu pikir gue ngomong dar itu bukan buat kebaikan lu? Berarti ngeselinnya adalah terlalu jujur. Iya. Tapi emang harus gitu justru ya. Nah nih untuk kawan-kawan yang mau pertemanannya awet, jangan ngomongin di belakang, Nah, ngomongin di depan. Iya. Nah, awet itu mah 10 tahun nih, Bos. tahun nggak suka, nggak suka tuh nih. Nah. Jangan ngomongin di belakang, ngomonginnya sama orang lain. Apalagi ngomonginnya sama orang yang pernah lu jelek-jelekin sama gua. Aduh, itu makan ludah sendiri, salah minum ludah sendiri. Kayak pernah tahu ceritanya. Iya, cerita siapa itu ya? Ayo dah, langsung nomor 3. Dari siapa tuh? Ini dari email. Aduh, email. Ya Allah, email, apa kabar, Mel? Lu, kemarin kan aku baru ketemu, harusnya kamu nanya Apa kabar, ya? email? Gitu. Mei. Email nih, wah aktif banget emang. Dia tuh emang sahabat kita juga nih. Paling tahu nih rahasia paling aib yang kita simpan. Aku yang jawab ya? Bapak Bapak kita. gimana ya jawabnya? Bapak kita tuh paling aib, guys. Yang close friend aja lah yang Iya, tahu yang tahu, bapak tahu kita aja. ngapain gitu ya. Bapak ada. Kalau Ada, bapak tapi nggak ada, kayak- kita nggak lahir di sini. Iya, Bapak ada, tapi kayak nggak ada ya. Gimana ya ngomongnya ya? Gimana ya? Ya gitu dah. Ada lah pokoknya. Ada lah, pokoknya. Kayak jangan terlalu diiniin. Iya. Kalau kepo nggak akan kepo, ngapain anjing? Nggak penting. Saking aibnya nggak sepenting itu untuk dibahas. Iya, jadi kayak nggak usah dibahas lah, anjir. Cukup. Stop. Pokoknya jangan bahas bapak depan kita. Kan karena kita bingung jawabnya. Iya, ini gimana? Mm-mm. Gitu. Selanjutnya. Lanjutnya ini dari Iqbal Ramadan. Ya Allah, kita yang sampai- yang nih aktif banget. Ya, Ayang nih paling tahu, soalnya aku curhatin. Pertanyaannya, pernah berantem paling parah karena apa? Karena kegoblokan dia. Gitu aja. Karena honestly guys, kita baru aja berantem. Dan ini adalah pertemuan pertama kita sehabis berantem, ya enggak? setelah setahun, Setelah setahun. bayangin. Tapi kita masih bisa segacor ini Ya, kita kan? masih segacor ini, bro. Dan berantemnya bener. Tapi kita berantemnya bukan yang dar-dar, kita perang Iya, dingin. Kita perang dingin. Nah, kayak Jisoo Jennie aja gitu ya. Udah begitu doang. Itu perang di kayak mana ya? Karena dia ini kan seperti yang tadi udah kalian tahu, dia tuh cerewet banget. Bahkan setelah gue jauhin, dia tuh masih nyap-nyap. Dia kayak nggak ngerasa tuh. Kan gue udah nge-cut off lu kan di depan muka lu.
pas kita di kafe gue udah ngomong kayak ini kayaknya pertemuan terakhir kita dulu deh gitu. Mungkin kita ketemu lagi kalau emang kita sama-sama udah baik. Gue ngomong gitu. Gue nge-cut off-nya di depan muka dia nih, bukan tiba-tiba menghilang gitu juga enggak gitu. Tapi menurut aku kayak kita nggak bakal bisa dengan semudah itu kayak lepas gitu aja Lepas, sih. ya. Iya, jadi aku tuh ngerasa kayak kamu mau ngegoblok-goblokin aku segoblok apapun, Nah, gue udah capek kan kayak mana kayak dia tuh kamu akan tetap jadi temanku gitu, kamu akan tetap jadi sahabat aku selama ini gitu loh. masalahnya yang bikin gue gitu tuh kayak dia selalu minta gue kata-katain. Lu bayangin orang sebaik gue kata-katain aku nih biar aku sadar. Orang lagi baik nih hatinya, disuruh ngata-katain orang. Emang itu aja. Gue ngecat dulu selalu ngomong kata-katain gue dong gitu ya. Kata-katain gue biar gue sadar. Kan gue selama ngomong kayak disuruh ngata-ngatain padahal lagi baik nih. Kalau gue nggak mau ngata-ngatain gimana? Dipaksa jadi jahat. Bener juga ya, gue selalu minta dikata-katain sama orang anjir. Yang berantem paling parah Kemarin baru kemarin. udah sekarang kita ketemu ya udah aja. Ya udah aja, lapar. Oh iya, habis ini kita makan. Nah udah gitu. Nah udah terakhir nih. Wah udah, ini udah pertanyaan ke 162 ya. Momen paling berkesan. Momen paling berkesan. Ini kita tadi belum nyepil nih kita. Api. Momen paling berkesan Kalau lu. dulu pas kita pulang sekolah, kita selalu bertiga sama Lola ke Tongji. Terus kita terus ngerumpi banyak hal, kita ngomongin apa ini dan segala macem. Terus itu nyenengin banget sih pas itu, kayak kita belum ada beban yang banyak pada saat itu. Terus kita bisa dengan senangnya kita ketawa-ketawa kayak oh my god, kangen banget era itu. Sekarang itu udah tutup tuh Tongji kata gue. Oh iya. Gak tahu. Kan Mana dulu tuh kita nggak ada motor, kita dari sekolah kita nge-grab, jadi Bertiga, nge-grab car, kayak fun banget gitu, kayak iya. kayak anak konglu aja gitu ya, pulang sekolah ke mall. Jangan ngomong gitu. Oh, iya. Kita kan emang OKB, orang kaya banget. Orang kaya banget. Iya, orang kaya banget. Izin. Orang kaya banget. Bayangin pulang sekolah langsung Langsung nonton. pesan nih. Iya, kita nonton. Nonton dulu kan? Iya, dia Biasanya nonton dulu, terus habis itu ya udah kita jadi ngojek dulu ke nonton, habis itu ngojek lagi ke Tongji. Kok ngojek sih? Aduh, bahasanya bagus dikit dong. Ngokar. Apa sih? Grab car, nge-grab. Kita yang nge-grab. Pokoknya kita naik gitulah, naik ojek. Gimana sih katanya OKB? Gimana sih? Jadi kayak itu paling berkesan sih buat aku. Kalau buat kamu yang mana? Kalau aing adalah waktu SMA tidur di bawah meja. Itu sih. Sumpah kita bocah tukang tidur, Cok. Iya. Kayak ada jam kos langsung tuh kursinya kita tata ya. Kita tidur di bawah meja Di lantai, Di guys. lantai. Di lantai terus kita sambil curhat-curhat gitu. Kalau enggak kita masih ingat tuh nonton Parasite. Iya, bener. Itu sih, itu semua itu kayak beneran Gak bisa diulang ya. karena itu kan nggak ada beban ya, kita di jam kos ya, senengnya orang jam kos kan. Kalau sekarang mah dosen absen kita tetap tertekan. Iya, tertekan ada tugasnya soalnya. Kalau dulu kan jam kos tuh kayak wah fun, Mana tidur. kita dulu angkatan Congorna season 3 ya. Nah. Jadi kita tuh jarang ketemu. Nah, sekalinya ketemu tuh kayak menyenangkan gitu. Iya, kan kita untungnya masih ada momen itu ya, kita ngerasain kebersamaan kelas 10 doang. Kelas 11 kan kita full Congorna. Congorna. Ya udah. Dari situ momen paling Sama Makanya. tiba-tiba kelas 12 sudah ujian doang. Nah. Ya, di mana belajarnya kata gua. mana kita beda absennya, dia absen genap kan, lu absen genap kan, gue ganjil. Jadi kita tuh nggak
dulu nggak tuh pernah ketemu. kelasnya Kadang- dibagi-bagi gitu loh masuknya. Kadang aku yang masuk ke kelas dia, seenakku aja udah. Iya. Kan sekolah punya aku. Kadang dibatasin itu. Gitu deh. Begitu deh. Itu deh. Gue seneng banget pas lu nge-support gue, pas gue ikut OSN geografi. Kayaknya. Gue seneng banget lu bener-bener nge-support gue, karena gak ada yang nge-support gue hampir ke situ. Semua kayak bener-bener orang-orang tuh pada bersaing. Kayak gitu lah. Orang tuh pada bersaing pada saat itu, guys. Aku cerita sedikit ya. Jadi dulu kita disaring buat ikut OSN, Olimpiade KSN dulu namanya. Pokoknya Olimpiade itulah nasional itu. Nah, IPS itu cuma dibagi geografi sama ekonomi. Sedangkan kayak kebumian, astronomi dan sebagainya tuh ke anak MIPA. Nah, terus karena aku nih nggak jago ngitung orangnya ya, aku ngawur lah itu yang ekonomi aku bodo amat gitu kan, aku asalin aja. Terus geografinya baru aku pikir dengan seksama kayaknya ini deh, kayak ini gitu. Terus tersaring lah 5 orang. Ternyata aku termasuk dari 5 orang tersebut. 2 itu kelas 11 bener. 2 itu kelas 11, yang 3 itu kelas 10. Nah, terus di situ tuh at the moment orang-orang tuh kayak apa ya? Ada loh yang kayak lihatnya tuh nggak demen gitu loh, nggak sih? Tapi dia mensupport aku. Dia mensupport aku pada saat itu. Sampai dia tuh ngirimin foto buku OSN yang, "Mak, ini loh, Mak, katanya soal-soal dari buku ini nih keluar di pas OSN." Dia sampai ngirimin itu ke aku. Sampai akhirnya aku beli bukunya. Terus abis itu dari 5 orang tadi disaring lah 3 yang buat ngewakilin sekolah kan. Aku belajar dari buku yang dia kasih itu, dan aku lolos. Aku peringkat tertinggi dari 5 orang itu, walaupun aku nggak tahu arah mataharinya. Terima kasih dulu. Tapi gemesnya tuh kenapa gurunya itu ya? Siapa? Pak itu. Lupa lagi namanya. Siapa ya? Pak itu tuh ya ngajarnya tuh dari A langsung ke Z. Tau nggak sih? Dia nggak ingat loh orangnya. Dia tuh pokoknya ngajarnya tuh nggak beruntut gitu loh, kayak loncat-loncat kayak terus tiba-tiba bahas apa kayak gitu loh. Terus dia pernah kita bertanya, "Pak, untuk bimbingannya bagaimana ya?" Pokoknya gitu. Terus langsung dia ngomong, hari Senin aja, pokoknya hari apa gitu, jam 10 sama Bu Anissa gitu kan. Bu Anissa. Ikut anak kebumian aja sama Bu Anissa jam 10 gitu kan. Datanglah kita bertiga berlima waktu itu. Ucuk. Dan lu tau respon Bu Anissa gimana? "Loh, kok baru datang? Ini kelasnya udah dari jam 8." Terus kita juga ngomong, "Loh, kata Pak jam 10 Bu." Terus Bu Anissa kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa, duduk gitu." Jadi kita cuma menerima pelajaran bareng anak kebumian itu waktu yang seutrit. Jadi mereka udah dari jam 8 anjir. Tidak terasa kita sudah di penghujung video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton yang nggak ada gunanya ini. Tapi ini berguna buat yang mau pertemanannya awet. awet. Terus juga nih ya, kita bisa awet 10 tahun. Berarti yang nggak awet sama kita dipertanyakan. Masalahnya di kita apa di Begitu. sebenarnya bukan sama dia doang, sama kawan-kawan yang lain gue juga awet. Lu juga kan? Sama kawan-kawan yang lain juga awet. Berarti kalau ada yang nggak awet, Patut dipertanyakan. patut nonton video ini. Berarti kalian nggak menerapkan apa yang kita omongin tadi. Betul. Itu kunci 10 tahun pertemanan. Ya, kita tutup kuncinya.